Selamat datang di Baru Kenal bersama Diki Tuturu yang sudah tidak RRQ dan sudah bukan pemain pro. Pensiun dini bukan kita ya yang terlarang. Itu pernikahan dini ya. Iya. Enggak, ini dia bukan pemain pro, dia adalah Todoroki dari My Hero Academia. Wah, nonton juga ternyata. Wah, saya nih walaupun saya terlihat seperti rapper hip hop, tapi saya sangat wibu ya. Tapi itu emang dari Todoroki kan? Iya, bener. Ya kan? Walaupun sebenarnya sebelah kirinya Bakugo sih. Kuning-kuning Bakugo sih Ini itu. udah luntur, Pak. Udah luntur? Udah luntur. Ini aja udah jadi pink. Luntur sama seperti harapanmu untuk ikut MPL lagi. Hahaha. Enggak sih, itu sih. Enggak sih. Oh, ini dia nih. Ini dia nih. Nggak, karena gue gini, kan gue selalu bilang interesting people itu lebih masuk ke gue dibanding famous people gitu. Banyak mungkin kemarin gue ada beberapa ada pertandingan selebriti all star apa segala macam itu yang apa namanya, banyak yang bilang sama Isa Luminar dong, sama Calvin dong dari RRQ segala macam, tapi kebetulan emang tidak ada waktunya gitu. Si Iksan juga lagi di Bali juga. Terus tiba-tiba saya punya kenalan yang dulunya orang TV terus pindah ke digital, terus main celak sana sini, ternyata saya tidak tahu kalau posisi dia sekarang menjadi ngurusin talent di RRQ gitu, namanya Fado. Awalnya dia ngechat gua, "Bang, gue sering nontonin konten lu, thank you ya, gue sering gini." Awalnya obrolannya begitu. Terus gua tanya sama Fado, "Do, gue pengen ngobrol nih sama anak RRQ, gue pengen tahu aja sisi lain dari e-sport gitu." Maksudnya kayak ada hal-hal yang pengen gua tanya ini gitu. Terus dari Fado bilang, "Oh, kayaknya mereka lagi pada fokus bertanding." Oke. Kalau lu kan lagi fokus Kalau jadi have fun ya? pilihan gua kayak nganggur gitu, jadi orang nganggur gitu. Bukankah semua pemain e-sport adalah pengangguran yang digaji? Iya. Bener kan? Oh, itu persepsi yang salah. Ya karena mereka kan karena mereka kan nganggur terus kayak sering main game taunya jago jadi pemain e-sport Enggak, gitu. Jago itu relatif. Jago tuh relatif ya. Jago relatif. Kalau menurut Bakat lu? itu yang enggak relatif. Bakat ya. Tapi emang gue setuju sih. Bakat itu karena semua orang main game, tapi kenapa nggak semuanya jadi pemain pro player gitu. Gue main Monster Hunter, gue tidak menjadi pertandingan mewakili Indonesia lawan Monster Hunter, padahal kalau dilihat dari jam main gue kan kelihatan tuh kalau di PS ya ada sekitar 1400 apa 1200 jam gitu gue main Monster Hunter, cuman nggak jadi pro gitu. Iya. Itu bakat itu ya, 1% itu kan. 1%. Kan katanya 99% hard work, kerja keras, 1% talent. Tapi 1% itulah yang menentukan antara lu menjadi pro player atau ya cuma jadi abang-abang have fun main game gitu. Gojek. Wow. Yang tiap main item. Iya. Banyak tuh. Iya bener. Lu kalau ke pangkalan Gojek nih, yang misalkan kayak mereka lagi nunggu orderan, lu pasti ada terdengar siur-siur bunyi enemy has been slain, victory gitu. Banyak banget itu. Itu iya, abang-abang Gojek suka tiba-tiba AFK. Jadi kalau tiba-tiba ini kita lagi main klasik, ada satu yang lagi di base, itu kemungkinan abang Gojek ya? Bisa jadi. Bisa jadi abang Gojek. Biasa ada yang sopan tuh, "Pak, saya dapat orderan itu." Gue pernah ketemu. "Pak, saya dapat orderan, saya AFK dulu." Oke. Oh, Karena kita nggak tahu, karena gini, ada yang gini misalkan match-nya kelamaan, sampai 25 menitan lah, sampai late game banget gitu, terus aduh bahasa gue kok udah profesional banget, late game, keren. US e-sport jadi tiba-tiba dia ngomong gini nih, waktu itu gue main jam 4 pagi. Jam 4 pagi, terus apa jam setengah 5 tuh belum beres juga tuh dari jam 4. Terus dia ngomong gini, keras "Bro, sih. udah yuk suran aja yuk. Padahal kondisinya masih sama-sama, masih seimbang gitu posisinya. Terus udah nih suran aja lah gitu. Gue bilang, pada nggak ada yang setuju tuh, nggak ada yang mau tuh ngeklik suran nggak ada yang mau. Karena masih ngerasa masih bisa menang nih. Terus dia akhirnya ngomong gini, "Bang,
udahan ke bang, kita suruh aja bang, gue mau kerja nih jam 5 kan. Ya elah, gue bilang, kenapa lu main dong, kenapa kita harus ngalah coba gara-gara lu mau kerja. Lagi lu gak ngukur, maksudnya late gamenya Mobile Legends tuh sampai jam berapa gitu. Bisa sampai 26 atau 27 menit lah, lama lah kalau udah late game banget tuh. Dia gak mikirin apa? Ada yang lebih lama. Berapa? Bisa sampai 40 menitan. Lu pernah? Pernah gua. Lagi turnamen? Turnamen ada. Udah sampai 30 menitan lebih malah. Tapi yang paling parah itu ada yang 40-an, tapi bukan gue yang mainin sih. Oh. Bukan pas gue main gitu. Anjing itu gimana Ada ya? yang pas di turnamen MPL itu ada yang 40 menitan itu. Itu dari season berapa yang pas SFI itulah pokoknya. Kalau saya ingat gue sih. Itu 40 menitan kayak udah gila banget gitu. Lordnya udah cenderan bang. Itu Lord udah kayak segede beton. Udah keras banget itu, mau dipukul aja nggak mati. Kayak hero kita tuh udah kayak minion gitu. Iya. Mungkin lockdown. Anjing berarti tuh berkali-kali Lordnya mati berarti ya? Udah Berapa kali itu anjing? udah 6 atau 7 sih. Wah anjing. Ya gua kan maksudnya gua baru nih, maksudnya gara-gara kemarin acara kemarin gua jadi tertarik karena gue suka sama game yang emang hero-nya dibuat sama tapi yang ngebuat beda adalah equipnya, kayak main Monster Hunter lah. Oke, Ya, jadi kan kalau Monster Hunter kan kayak kita naik level apa segala macam nggak ngaruh, tapi yang ngaruh adalah equip yang kita pakai, ya, build yang kita pakai. Dan gue kecantol banget tuh, jadi gue pengen nanya-nanya lah gitu. Gue nanya sama Fado, dikasih lah si Diki, bilang gue gimana bang kalau lu ngobrol sama Diki karena dia baru pensiun dari e-sport. Ya gue baca-baca lah apa namanya artikel-artikel, gue search namanya dia aja udah keluar tuh. Ini dia alasan apa segala macam kenapa Diki bisa pensiun nih dari. Kayaknya statement pensiun itu salah deh. Oh bukan pensiun? Gue nggak pernah bilang statement gue pensiun gitu. Lu statement lu apa? Statement gue istirahat. Oh istirahat. Jadi nggak menutup kemungkinan gue balik ke prosi gitu. Oh, oke. Nggak menutup. Tapi Cuma di media yang gue lihat tuh pensiun, tulisannya pensiun. pensiun. Iya, pensiun dini lah ibaratnya gitu. Salah tulisannya. media berarti. Tapi pas di keluar dari ranking di itu kok istirahat kok. Diistirahatkan. Iya, maksudnya kan kalau media-media yang itu kan asal geger aja kali, maksudnya jadi infonya pensiun. Ternyata Tuturu sedang beristirahat. Di fase-fase nggak mau kompetitif aja. Pengen merasakan lagi nikmatnya main game ya. Main game. Iya. Nggak mau stres mikirin apa sih kompetitif itu stres banget. Aduh, jadi nggak enak nih. Brody. Oh udah mirip sih. Oh iya rambutnya gitu ya. Baru sadar gue. Sengaja nih gue nih. Harus dicas dulu gini. Oh iya gini dulu ya, gini Dulu, dulu ya. dulu. Iya, aduh iya nih. Bener nih. Dicas dulu. Jadi yang anak kecil si Eudora apa Brody nih? Kayaknya beda bapak. Ya jadi akhirnya saya menemukan anak e-sport yang Siap. sudah ada di legal age ya. Jadi Karena iya umur 21 tahun ke atas. Karena rata-rata pemain udah tua ya? Iya, karena rata-rata pemain e-sport tuh kayak yang gua tahu tuh umurnya belasan tahun, 19 gitu, kayak rata-rata mereka tuh kayak di umur-umur yang menurut gua terlalu muda gitu untuk ikut apa sih menjadi atlet lah gitu. Nah, lu sendiri kemarin memutuskan buat istirahat, kenapa? Apakah lu sudah terlalu lama di situ atau kita terlalu stres sih. Jadi iya. stres. Kalau dari gue sih stres sih. Terlalu banyak pikiran jadinya. Soalnya kan faktor umur juga. Pertama yang gue mikir faktor umur, kayak gue udah 20-an, kayak gue masih kompetitif dulu sampai kapan gitu. Terus gue belum ada usaha sama sekali. Terus gue belum punya aset sama sekali. Jadi gue harus kayak kebagi dua pikiran gitu loh. Gue harus mikirin masa depan terus sama karir gue juga. Jadi kayak istilah gue istirahat itu kayak gue kayak lagi mau nge-redeem pikiran gue, kayak recovery. Oke, karena ini stres itu ngebuat lu sampai mana? Sampai nomor 1 fisik sih. Fisik. Fisik. Karena yang gue lihat ada masalah kesehatan gitu. Iya, jadi masalah tangan sih. Tangan. Tremor nggak? Tremor ya? Tremor iya kadang. Tapi yang paling parah sih nggak bisa digerakin gitu loh.
Gak mau kepencet. Gak mau tombol yang di HP itu gak mau gue. Padahal lu udah gue pencet. gerakin tapi gak kepencet. Wah, jangan-jangan gue punya penyakit yang sama kayak lu nih. Kayak otak sama tangan tuh udah gak sinkron gitu lah. Kalau gue sih nggak keklik karena jempol gue gede kan, jadi kadang-kadang nggak kliknya yang lain kalau gue. Iya, Kalau lu nggak kepencet ya? Nggak kepencet. Padahal di kepala lu nih ini udah Udah gue dipencet. pencet, iya. Jadi kayak nggak sinkron gitu. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Berarti syaraf tuh. Sarap. Lu cek ke dokter gimana? CT scan apa segala macem? Dari sini ya? Dari kepala, Stres? iya, overthinking pertama. Overthinking, kebanyakan pikiran, terus lebih dikurangin mainnya gitu kan. Soalnya kan fisik gue emang base-nya lemah gitu kan. Oh iya, 90% anak e-sport emang gak olahraga sih ya? Iya, nggak sehat semua. Anak e-sport itu kan Betul. ngerokok. Enak banget ya, ngerokok santuy, main game, mau kapan lagi hidup kayak gitu. Itu Digaji. impian gaji Iya, lagi kan, iya. streaming dapat duit banyak. Iya. Impian para bocah-bocah sekarang. Iya, karena itu maksud gue ada beberapa hal yang di sisi lain gue seneng nih, karena gue juga dulu orang yang main Ragnarok online, gue main RF, gue main Seal online, gue main Pangia sebentar, main Gunbound, Audition jangan lupa. Audition, Nggak main. aduh, enggak itu banyaknya cici-cici sih, iya. Itu biasa untuk nyari jodoh. Betul, emang kan gue bilang banyak cici-cici cakep yang main audition itu. Temen gue tuh bilang, Us audition kemarin gue ketemu sama cewek asli mantep kayak gitu. Asli. Dulu zaman-zaman itu masih di warnet kan mainnya kan. Iya. Nah, Sampai keyboard mereng sebelah gitu. iya. Nah, makanya gue bilang kayak untuk orang-orang yang kayak gue yang dulunya adalah pemain warnet, maksudnya yang suka main ke warnet, dan gue nggak nyangka kalau paling dulu kompetisinya kayak Counter Strike. Terus di zaman gue SMA ada Dota gitu, udah mulai ke Dota. Terus kayak dulu apa sih, Point Blank juga. Terus kayak ketika e-sport ini menjadi sebuah industri yang emang stabil, maksudnya kayak ini menjadi sebuah ladang baru untuk para orang-orang yang suka main game, ternyata ada jenjang karirnya gitu. Gue senang, tapi yang jarang orang bahas adalah efek lainnya gitu, yang mungkin itu nggak kelihatan di mata kita gitu. Benar. Ya lu adalah salah satu contoh kalau e-sport tuh sebenarnya lu jadi kayak gue tadi kan kita sebelum ini gue ngobrol sama Diki. Dia bilang kayak selama gue main, gue melupakan rasanya fun dalam bermain game lagi gitu, dan dia baru merasakan main game lagi yang emang benar-benar fun, yang benar-benar seneng setelah lu pensiun gitu. Yang kita lihat cuma oh ini anak e-sport punya mobil, Just No Limit punya Ferrari. Kita lihat pemain, maksudnya yang streamer lain pun hidupnya juga tiba-tiba punya rumah baru gitu. Tapi udah wah gitu. Tapi yang gua pertanyakan adalah, gua aja stand up comedy nih gitu, yang dilihat mungkin Ernest Prakasa, Panji dan segala macam gitu. Tapi mungkin orang-orang nggak ada yang tahu kalau misalkan dari stand up ini tuh ada dark side-nya gitu, kayak orang-orang yang ninggalin kerjaan demi stand up, ikut kompetisi ternyata tidak menang, terus namanya juga tidak terkenal. Setelah ikut kompetisi pun terus dia jadi luntang-lantung jadi tukang parkir. Iya, maksudnya orang cuma lihat yang bagus-bagusnya aja, tapi yang bagian yang menurut gue orang harus tahu nih bagian lainnya itu sengaja ditutup-tutupin Di balik gitu. layarnya itu nggak ada yang tahu. Iya, betul. Betul. Di balik layar ada colokan sih. Ada Iya kan? colok. Bener nggak? Ada balik layar nih, ada colokan. Bener dong, Dik. Aduh, astaga. Susah bercanda sama Todoroki nih. Iya, asli. Bapaknya suka mukulin dia soalnya. Banyak Soto! Gitu. Soto banget. Kenapa tiba-tiba jokesnya ke situ? Bang Gojek tuh lucu, tak gue lagi main, bener dah. Gue lagi gini, waktu gue naik dari KRL, MRT, gue turun, gue mau naik ojek, terus kayak, bang, gue mau ke situ doang, gue langsung bayar di sini dah, kagak usah pakai aplikasi, gue bilang gitu. Siap. Taruh dulu bang, gue lagi ngawur. Hah, si anjing, kan gue bilang kayak, ini kan ini duit nih buat lu gitu, tapi gara-gara main game, lu jadi dioper-oper sama abang-abangnya. Dan yang tadi lu bilang soal joki itu juga mungkin itu efek dari e-sport juga sih. Iya. Bener gak sih? Gara-gara efek banget sih. Iya kan, maksudnya dari orang-orang yang mungkin pengen terlihat sebagai pemain jago gitu, sampai akhirnya menghalalkan segala cara, sampai
ngejoki, maksudnya sampai dijokiin orang gitu. Maksud gue kayak apa yang fun dari main game kalau lu dijokiin orang? Maksud gue kayak gue nggak sama sekali nggak kepikiran loh, bener. Beda itu sih. Coba lu aja akhirnya pemain pro pengen menikmati lagi main game. Iya gitu. bener. Nah mereka ini kenapa sampai harus dijokiin? Maksud gue kayak apa sih yang mungkin tekadnya itu nggak ada loh, tekad untuk menjadi lebih baik dari diri dia sendiri gitu. Kayak udah apa sih, frustasi, gue nge-stuck di sini mulu. Kayak mulai apa sih, menyalahkan diri sendiri gitu loh. Oh iya. Kenapa sih gue nggak naik terus ya udahlah gue ngejoki aja lah, kayak joki gampang, ntar gue mainnya di atas mungkin lebih enak gitu. Jadi kayak perspektif dia itu beda gitu. Kayak lu nggak mau ngeranjak dari bawah terus ke atas gitu, kayak ya yang seperti yang dibilang tadi kan. Kayak daksatnya itu nggak dilihat gitu. Iya makanya semua pro player itu beranjak dari bawah semua. Ya itu makanya kayak it's all about win rate. It's all about apa namanya top global. Maksud gua kalau top global itu lu dapat dari itu, maksud gua kayak top global aja sekarang joki kok di leaderboard itu. Wah. Joki semua kok itu. Itu nggak ada kalau lu main sendiri sampai poin 10.000 itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang joki ya? Yang kemarin tadi gue baru login Mobile Legends. Yang gue lihat sekarang leaderboard nomor 1 itu poinnya 10.000-an. Wah buset, gue bilang itu mainnya gimana kalau sendiri? Iya makanya gue bilang. Setahu gue kalau yang joki itu yang main nggak 1 orang 2 orang, bisa sampai 3 sampai 5 orang gitu. Jadi ada shift-shiftnya, kayak udah kayak shift kerjaan gitu loh. Sampai ada satu orang yang gue kenal di main game di Mobile Legends. Dulu dia joki, terus dia sekarang kerja kantoran. Terus gue bilang, lu kenapa gak ngejoki lagi, kan duitnya lumayan. Gue bilang, nggak bang, gue jadi kayak ngerasa ngerusak game. Betul. Dia bilang kayak, ya gue mendingan gini aja, gue sekarang ngebantuin orang-orang yang emang ya kalau lo mau gue bantuin push rank, lo juga harus punya skillnya gitu. Push bareng gitu. Push bareng jadinya. Jadi gue sama dia kayak gue diajarin, nih bang, lo kalau pakai yang hero ini, emblemnya gini, build-nya ini gitu. Gue diajarin tuh sama dia tuh. Bener. Itu lebih baik. Iya kan, maksud gue jadi, ya gue tetap mainin itu sendiri gitu. Mau segimanapun skill hero gue, tapi kalau gue nggak bisa maksimalin ya percuma. Bener kan? Nah dia tuh ngajarin gitu ke gue. Itu mungkin satu dibanding banyak joki yang akhirnya taubat lah gitu. Maksud gue kayak kembali ke menikmati gamenya lagi. Bener gak sih? Takut kena azabnya. Apa anjing asap joki Mobile Legends apa anjing? Ketiban HP. Ketiban diamond. Iya. Ketiban diamond. Tapi disuruh bayar ketiban diamond nih, 5.000 diamond gitu. 1.700.000 mana? Ayo, 1.800.000. Sini mana gitu. Tidak, aku tidak punya uang. Bagian dark side-nya ya, maksudnya ada joki di situ, terus juga kayak banyak orang-orang yang akhirnya jadi toxic pun gara-gara ngerasa mereka sudah nonton idolanya di YouTube. Udah tahu banget cara rotasi gimana. Sampai ngatur-ngatur. Udah baru di lobby. Ini pakai ini dong. Pakai marksman, pakai MM. Lu pakai ini dong. Terus kalau nggak diturutin ngambek gitu. Padahal pas lagi main 050 dia. 050. Iya. Oh iya, sok jago itu. Sok jago, soto. Bang jago, bener. Istilahnya Bang Jago. Yang beneran jago tuh diam ada aja, tuh, kalem. Gue tuh pernah main nyesuaiin. Fighter 3. Dia MM, satu lagi tuh mage apa. Pokoknya nggak ada tank sama sekali. Terus kita main. Emang semuanya fighter, nggak ada yang fighter jadi tank gitu, nggak ada. Kayak si Chow gitu nggak ada. Main, menang. Di awal kan dibilang, apa sih ini goblok banget sih ini, ngapain sih lu pakai lapu-lapu? Pakai ini dong, pakai tank apa? Gue udah maki-maki kan, karena gue emang yang harusnya pakai tank tuh, karena udah fighter kan, bodo amat gue bilang. Satu orang ini bilang gini doang, udah main dulu aja. Menang tuh, menang. Okay. Pas lagi di scoreboard, dia nulis lagi tuh, kan gue bilang main dulu aja. Nah itu baru jago, itu baru jago bro, itu sah, karena dia ya udah, penting temennya kemana, gue rotasinya kemana, dia tahu sendiri gitu. Kecuali emang orang-orang yang emang taunya, diajarinnya rotasinya begini doang nih, ya itu pelek-pelekan itu yang di pemahaman gamenya nggak ada. Jadi dia cuma diajarin harus rotasinya begini, pelek-pelekan sama, ditiru sama dia gitu. Dan gue lihat
Jadinya orang-orang toksik ini muncul gara-gara mereka pengen masuk e-sport kan? Bisa jadi. Iya kan? Salah Jadi- satunya adalah itu dorongan mereka. Maksud gua dorongan apa sih yang mau ngebuat lu sampai harus ngatain orang gitu? YouTube. Banyak kan nonton YouTube. Itu juga sih. Bener juga sih. Banyak kan nonton YouTube. Jadi kayak apa sih? Gue bisa nih kayak gini. Gue bisa nih. Tapi kayak sekali dipraktekin kayak kok kayak gini. Iya, jadinya marah-marah. Jadi beda. Jadinya Jadi dia marah-marah. emosi sendiri Iya, kan. iya. Ini Waduh. tidak sesuai dengan apa yang gue lihat di Iya, YouTube nih. nggak Harusnya sesuai dengan ekspektasi. dengan emblem yang sama, dengan build yang sama, dengan hero yang sama, gue pasti sama nih main sama dia gitu. Ternyata tidak kan? Jadi kalau nggak sesuai ekspektasi jadi dia marah. Jadi emosi ke diri sendiri. Betul. Dilampiasin ke orang lain gitu. Betul. Kalau gue sih biasanya gitu, misalnya udah mulai kayak ngatur-ngatur, terus dianya kayak apa namanya, ini lapu-lapu nggak guna nih, ini martis nggak guna nih, udah mulai ngomong-ngomong gitu. Biasanya gue mau ngomong gini, gaji lu gue bayarin dah setahun, gue bilang gitu. Buset. Iya, gue hajiin dah sama bapak lu, gue bilang gituin aja. Cakep. Iya, gue bilang, lu kalau pengangguran gak usah marah-marah, kalem aja, nanti juga kerjaan datang, gue bilang gitu. Nah, karena gue tahu yang gue nih sebagai orang yang punya kerjaan dan main Mobile Legend, bacot gue nggak nyampe situ. Maksud gue kayak sampai kayak ya udah sih namanya juga main game, nanti bisa lagi gitu. Mau win rate gue turun gimana, yang penting kalau buat gue main game untuk fun gitu, untuk ngelepas stres, bukan buat jadi stres di situ. Bener-bener. Iya kan? Mungkin beda-beda mindset sih. Nah itu dia, maksudnya mindset dari gue adalah ketika gue lagi main game, lu aja kembali ke fitrahnya dari game kan. Iya, bener. Game kan permainan. Permainan. Permainan apa yang tidak menyenangkan? Semua permainan itu dibuat untuk menyenangkan, brother. Dimana kita bermain game bersama teman untuk mencari kesenangan. Betul, astaga. Kenapa sih pada kalau lu di warnet zaman gua dulu, lu kelahiran 26, berarti lu ngalamin main CS kata-kataan di warnet dong? Wah, udah banyak itu mah. Lu ngalamin kan? Ngalamin. Nah maksud gua kalau lu toksiknya sama orang yang lu kenal apa segala macam, menurut gua sih Nggak apa-apa. nggak apa-apa lo, orang itu teman-teman lu juga gitu. Biasa sampai berantem itu juga udah biasa. Besok juga udah baik. Itu udah baik kan, bener. Dulu gue inget banget gue main CS, gue main Counter Strike. Jadi awalnya tuh kita main dengan nama kita biasa lah. Nama kita biasa main Counter Strike tuh kan, itu yang biasanya lu tau gak lu warnet situ tuh yang di Kebon Jeruk tuh, ada tuh si, misalnya Magot Corps. itu yang paling jago tuh di situ. Biasanya dulu gitu kan, main CS kan begitu kan. Anak-anak warnet tuh biasa. Iya kan, kayak satu warnet tuh pasti ada satu orang yang paling jago dan terkenal banget, sampai orang nantangin ke situ, datang ke warnet gitu. Nah, dulu tuh gue sama teman-teman gue bolos nih, bersepuluh main CS, jadi 5-5, sengaja banget itu hari emang kita pengen main CS, kita mau adu lah. Sparring. Main, awalnya namanya masih normal nih, terus ganti nama. Jadi nama-nama guru, ada Woro, ada Nanang, ada nama-nama guru. Wah parah lu ngebunuh Woro, wah parah lu ngebunuh Nanang, gitu bercandanya. Wah lu, guru matematika kita sekarang siapa dong? Abis lu bunuh nih soalnya, gitu-gitu. Abis itu nama orang tua. Oh itu. Temen gue pakai nama Firman, gue pakai nama teman gue Imam. Gue bilang gitu. Pas gue dibunuh, wah parah Imam dibunuh, wah lu yatim dong, gitu-gitu. Wah kacau bro, asli. Jokes anak warnet. Terus abis itu teman gue ada lagi nih, ekstrim banget. Kita sudah cukup terhibur dengan batasan komedi di situ. Sampai ada satu momen, ada teman gue namanya Hatta, tapi panggilan di sekolah namanya Hetot, Hatta ngentot, karena kelakuannya ngentot. Kelakuannya ngentot banget emang. Dia nulis nama dia Tuhan. Nama dia Tuhan. Terus pas dia dibunuh, pas dia di-kill, wah parah lu, pada ngebunuh Tuhan lu, parah lu. Oh itu biasa emosi sih. Apa? Memancing emosi. Iya, wah parah lu ngebunuh Tuhan lu. Lu tau gak besoknya, dia nggak masuk sekolah 3 hari sama 4 hari gitu. Jadi pas besoknya, jidatnya bolong kena pagar anjing, sini nih. Sininya. Ini terus story, ada. Itu jadi cerita legend. Karena habis itu dia nggak masuk sekolah 3 hari 4 hari gitu, ininya dijahit atau ditambal gini perban. Kenapa lu Tot? Enggak lagi dah gue bercanda begitu lagi, asli bener, jidat gue bolong katanya gitu, bener gue dulu kena azab itu Counter Strike pakai bawa nama Tuhan si tolol. Fun dari kita main game kan itu kan, maksudnya jokes-jokesnya itu, maksudnya dengan orang yang kita kenal, iya,
tanpa kita berpikir kita bakal jadi pro player Counter Strike gitu. Oke, betul. Bener kan? Jadi kayak semua orang kayak ngerasa di umur muda gitu yang dibilang ada bocil toksik. Bocil toksik kenapa muncul? Karena banyak pro player yang umurnya masih belasan tahun, ibaratnya sepantaran gitu. Dia aja bisa, kenapa gua enggak? Nah, mungkin dari situ juga muncullah bocil-bocil toksik. Kayaknya harus ada regulasi umur pro player e-sport sih menurut gua. Menurut lu setuju nggak kalau misalkan kita ngomongin ke arah situ? Setuju sih, soalnya pendidikan harus tetap nomor 1. Wah, anjing. Pendidikan tetap nomor 1 di mana-mana kan. Iya, Itu bukan kalau pendidikan bukan ngomongin pendidikan gurunya ya, tapi pendidikan kayak cara kalian komunikasi ke orang gitu loh. Soalnya kalau kita ke sekolah itu guru kan ngajarinnya by the book gitu. Iya, textbook. Lu diajarin harus begini ya begini. Iya. Itu kayak diajarin untuk lu jadi orang kantoran gitu kan. Betul. Betul kan? Betul, iya. Jadi kayak kita nggak boleh ambil pendidikannya itu kayak gua sekolah bego. Bolos sering. Nyontek apalagi. Betul. Gua lulus dibantuin mantan gua dulu. Itu udah biasa sih. Iya. Ya nggak apa-apa sih maksud gua. Nyontek itu wajar. Ya gue lulus skripsi juga dulu. Skripsian gue juga dibantu mantan gue sih. Gue lulus nyontek soalnya. Nggak, maksud gue tapi lu setuju kan kalau walaupun sebego apapun ini orang, tapi harus lulus dulu kan. Maksudnya kayak untuk pendidikan, bokap gue juga pernah bilang kayak, memang nggak semua pelajaran yang kita dapat dari sekolah itu kepake nantinya. Cuman setidaknya lu laluin dulu aja. Jadi seenggaknya lu belajar untuk untuk menerima hal-hal yang tidak lu suka tapi harus lu kerjain. Bener nggak? Bener. Kayak lu jadi pemain e-sport sebenarnya lu sudah tidak nyaman tapi harus lu kerjain gitu. Betul. Kalau lu punya mental sebelumnya kayak lu sekolah dulu gue nggak suka matematika tapi gue harus belajar matematika, lu akan bertahan lebih lama. Bokap gue ngajarin gitu doang sih. Memang tidak semua pelajarannya bisa kita praktekkan sih. Guru gitu. aja ada banyak kok. Hah? Gurunya banyak. Maksudnya tapi kita dianjurin untuk bisa semua kan. Iya. Gurunya banyak. Tapi satu murid doang harus bisa semua gitu. Keren statement lu. Anjing ya juga ya. Nggak bisa gitu dong. Iya. Otak gua nggak nyampe. Gua kan bukan Albert Einstein. Iya juga sih. Oh, berarti si Albert jalan pakai tangan ya? Albert Einstein. Gua malu berarti punya pemikiran yang sama. Kayaknya harus ada regulasi biar maksudnya jadi pro player pun lu harus peduli dengan pendidikan lu gitu. Karena yang gue lihat dari atlet-atlet manapun, entah bola, entah basket, memang sudah ada yang direkrut dari zaman di SMA. Tapi untuk mereka masuk ke pro-nya, emang masuk ke lapangannya, biasanya pas nunggu mereka sudah lulus atau pas sudah masuk kuliah. Gitu. Jadi emang secara karir mereka juga bisa memulai dengan full time. Di sisi lain juga mereka tidak melupakan kalau setelah jadi atlet, mereka juga harus memikirkan gue harus ngapain gitu. Betul. Seenggaknya ijazah SMA lu dapet gitu. Ijazah ya kuliah walaupun lu dapat banyak dispensasi dari kuliahan lu untuk lu tanding apa segala macam, tapi setidaknya lu punya ijazah S1 gitu. Betul. Ijazah SMA lah, itu udah minimal lah. Lu ijazah SMA berarti ya? Minimal SMA gue mah minimal SMA aja udah. Gue fobia sama guru. Kenapa lu fobia sama guru? Tiap liat guru langsung ngantuk. Gue duduk paling belakang tidur. Nyari orang paling gendut gitu kan. Iya. Karena gue jangkung, karena gue orangnya tinggi, jadi gue tahu rasanya menjadi orang tinggi pas lagi upacara banyak ngumpet di bayangan gue. Iya, bener. Cari yang gendut, terus tidur di belakangnya ya, biar nggak ketahuan ya. Bener. Wah. Memang bener, di sisi lain orang-orang yang kayak lu. Tapi kita bilang dulu, gue numpang tidur belakang biar nggak kelihatan, biar sopan. Iya. Wow, untuk tapi kalau gurunya datang bangun. Sebuah kenakalan yang beretika ya. Iya, harus beretika. Walaupun tidur tapi izin dulu gitu. Bro, pakai badan lu ya, gue mau tidur nih. Kayak ngomong sama Jabla ya. Enggak gitu. Iya, kayak gue boleh nggak tidur sama lu? kayak beretika dengan Jabla. Ya bener sih, tapi nggak apa-apa sih. Bener, emang harus ada etikanya. Itu sih regulasi. Jahat boleh, tapi etika harus ada. Betul.
Wah keren juga lu. Nakal boleh, tapi Nakal etika boleh. Iya, etika jangan lupa. Etika. Jahat mah bunuh orang bro. Iya. Nakal mah tidur di kelas itu nakal, nggak jahat. Iya, tidak ada yang terlukai kok dari lu tidur di kelas. Kecuali nyokap lu sih kalau lu tahu. Oh, udah pasti tahu. Iya sih. Mama tuh udah kerja, papa tuh udah kerja, kamu malah tidur. Itu kan paling gitu. Lihat dari nilai aja udah tahu kok. Kamu ngapain di sekolah? Ya udah jawab tidur. Bagus. Tapi lu gimana? Langsung datang rotasi kan. Tapi lu gimana sih lu bilang ke orang tua lu ketika lu akhirnya di hire jadi pemain e-sport gitu? Maksudnya kan dulu mungkin lu generasi awal pro player lah gitu. Maksudnya Bener. banyak uji coba di situ, entah dari sistemnya, entah dari cara treatment atletnya dan segala macamnya gitu. Kalau dibilang generasi awal e-sport pro player sih enggak sih. Nggak, maksudnya buat Mobile Legend gitu. Ya, dari Mobile Legend mungkin. Ya. Ya, bisa. Maksudnya kan ini kan mobile, maksudnya semua orang punya handphone gitu. Jadi semua orang punya mimpi yang sama kan. Tapi kan lu adalah prototype itu. Maksudnya lu orang yang mengawali itu semua dari mobile banking. Enggak, bukan. Mobile games gitu maksud gua. Pro player M-banking. Iya, pro player M-banking anjing. Nggak ada bangsat. Lihat saldo, nggak ada. Mau isi diamond nggak ada. Top global saldo. Jadi lu kan termasuk yang awal-awal di Mobile Legend, mobile games gitu, mobile gaming ini. Terus lu ngomong ke nyokap bokap lu gimana? Gue sebenarnya nggak ngomong sih. Nggak, pertama kayak gini ceritanya gini. Gue pulang sebenarnya dari kecil sih gue udah nggak boleh main game. Dari kecil nggak boleh main game? Boleh main game tapi dimarahin terus. Ya, berarti nggak boleh dong. Kayak orang-orang tua kudet gitulah, kayak Bukan kudet old school kali kolot. Iya, kolot kayak. Iya. Ngapain sih main game habisin duit gitu kan? Ya. Udah biasa lah udah. Tapi dari kecil ya emang cita-cita gue kayak gue mau ke kompetitif gitu. Oh, jadi masuk ke kompetisi gitu. Itu dari gue zaman main Dota sih. Gue maunya jatuh ke Dota tapi bukan rezeki kali ya. Iya, dan kerja keras lu di Dota ternyata menghasilkan buahnya di Mobile Legends kayaknya gitu ya. Kayak gue ya dari berapa ya? TK kali. Dari TK gue udah main game PC sih. Dari TK? Dari TK gua orang tua lu punya bukan, komputer? bukan TK, SD. Dari SD orang tua lu udah punya Enggak, komputer? ke warnet. Oh, ke warnet? Ke warnet. Gue sempet iri loh, nggak ada gue komputer di rumah. Bener. Enggak, SD belum ada, belum mampu orang tua. Oh, iya, bener. Ke warnet sama abang gitu kan, main CSGO. Terus dari CSGO diajarin main Dota. Kayak orang-orang warnet gitu, kita liatin orang warnet ini main apa sih, kayak seru gitu main Dota. Ya belajarlah kita main Dota. Main, wah ketagihan, kayaknya ini game seru banget gitu. Dari situlah tuh gua main game terus. Nah dari situ gua aja tuh yang terus main game terus kayak rutin gitu sampai kayak ngelalain gua sekolah, kayak orang tua juga makan enggak, tidur enggak, main terus kan. Ya sampai situlah cita-citanya masih sih. Terus kayak, iya lu bilang ke orang tua lu saat lu jadi pemain pro player lu gimana gitu, maksudnya kan lu orang tua lu kan sangat tidak support kan karena ngabisin duit lah, terus akhirnya tiba-tiba ini jadi berbuah hasil lu jadi pemain pro player. Orang tua lu Gue nggak bilang ke orang tua gue sih, gue bilang ke abang gue malah. Ke abang? Emang abang lu si racun emang. abangnya ngajakin adeknya terus main ke warnet ya. Iyalah lu bilangnya ke abang lu doang. Ada tim mau nge-hire gue nih, kayak gue harus ke Jakarta tapi oh emang digaji? Gaji. Ya udah pergi aja dulu, cobain. Terus itu gue masih bolak-balik. Ke mana? Lo asal lu dari mana? Gue Pontianak kan, tapi gue sama abang gue itu pas lagi di kabupaten gitu lah, kota kecil desa gitu kan, kan dia buka usaha di situ. Nah gue di situ, gue bilang ke abang gue bilang, gue ada yang mau rekrut gini. Ya udah ke Jakarta aja dulu, lihat hasilnya. Ya udah, terus kita direkrut kan udah kan, udah gue jalanin tuh, terus pas tanda tangan doang kita datang. Pertama kali tuh gue ke Jakarta tuh. Pertama kali gue ke Jakarta, gue tanda tangan. Nah, pertama kali gue masih ngeliat teammate gue yang kita dari teammate itu belum pernah ketemu loh sebenarnya. Oke. Yang dari O2 itu loh, kita belum pernah ketemu sama sekali. Kecuali satu si Calvin Instinct itu, kita sama kota. Nah dari Calvin itu yang ngerekrut gue juga. Oh. Jadi dia ngebantuin gue untuk masuk Mobile Legend gitu loh. Ya dari situ gue belajar ya. Orang tua gue sih pertama sih udah kayak lost hope sama gue lah gitu. Pasti main game mulu, ya udahlah terserah lu lah gitu. Terus abis itu
Gue ke Jakarta bolak-balik, pas ada turnamen aja gue ke Jakarta lagi. Nah gue udah menang gitu, wah kayaknya orang tua gue kayak udah ngasilin duit ya. Pokoknya intinya kalau lu ngasilin duit ya udah terserah gitu loh. Orang tua tuh Betul. kayak gitu kayaknya. Betul, orang tua kalau itu tuh emang harus dibuktiin sih. Iya, maksudnya kayak gue juga dulu juga gitu. Mungkin kayak ya kan bokap gue dulu kan sempat pensiun dini di Telkom 20 tahun kan. Kayak ya udah papa masih punya teman-teman yang di sana, kalau mau kerja di Telkom tuh sana gitu. Cuman ya untungnya sih gue dari dulu gue punya orang tua yang suportif sih. Support cuman nggak punya uangnya. Jadi cuma sekedar ya udah ngebebasin. Kan kalau support kan maksudnya di kepala orang-orang kan kayak ya udahlah kamu ke warnet, nih uang 100.000. Iya, bener. Main apa bego gitu. Enggak. Jadi kayak, "Nak, kalau udah main warnet udah pulang ya." Udah gitu aja, nggak pernah yang nambahin duitnya, tidak. Tidak. Apakah saya jadi dibeliin PC? Tidak. Tidak. Ya, jadi emang supportnya ya udah gue sukanya apa emang ya udah gue diizinin aja. Kalau lu kan emang dari awal si orang tua tuh emang nggak ngizinin. Akhirnya ngizinin karena sudah menghasilkan. Iya, yang penting ngasilin duit udah. Apa yang harus kita obrolin dari e-sport ini yang mungkin orang-orang tuh cuma tahu surganya aja tapi nggak tahu nerakanya gitu. Oke. Ya kayaknya hal yang paling basic. Ini kan lu atlet e-sport. Tapi gue tidak pernah lihat atlet yang pakai baju selonggar itu. Gue suka ngerasain gini, kayak misalkan nih main apa kayak kompetisi itu kan gue suka sekarang sih gue suka nonton gitu kan kayak MVP-nya ini nih. Terus foto yang dikeluarin ya. Gue aduh, ada jarak yang jauh antara lengan iya. dan diameter baju gitu. Jadi kayak gue kayak sebenarnya anak-anak e-sport itu sebenarnya harus peduli sama kesehatan mereka loh. Betul. Gua sangat maksudnya kayak gua tahu lu malam mau ya nambahin hard work lu dengan lu main sendiri atau lu main sama temen lu atau enggak lu ngulik hero lu atau apapun itu. Cuman tetap lu tuh atlet gitu. Atlet, iya. Lu harus tahu nutrisi lu. Lu harus tahu kalau banyak penyakit yang timbul ketika lu sering duduk. Banyak penyakit yang timbul ketika lu terlalu banyak kena AC. Maksud gua kayak dari situ aja lu harus tahu kalau lu harus nyempetin waktu untuk olahraga. Makanya kan gue ngebecandain anak-anak e-sport kayak si Iksan segala macem. Anak e-sport tuh bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli apartemen, bisa beli minuman apapun yang mereka mau. Tapi ada yang mereka nggak bisa. Olahraga. Betul. Kan aneh, maksudnya itu oksimoron. Jadi lu atlet tapi lu nggak bisa push up gitu, kayak lu atlet lo gitu. Bisa. Malas doang. Nah itu dia, maksudnya emang dari etos kerjanya ya gue tahu mungkin lu banyak nge-push-nya di rank, bukan nge-push up ya. Push up. Jadinya lu lupa kalau yang mainin game itu adalah lu gitu. Kalau lu nya nggak sehat, gimana lu bisa optimal dalam bermain? Betul. Bener nggak sih? Lu pun ngerasain kan? Maksudnya kayak akhirnya itu bakal jadi apa? Mungkin di sisi lain lu stres, tapi mungkin badan lu juga lagi ngedrop. Jadinya kesyaraf gitu. Betul. Dan lu satu dari banyak orang yang mungkin kurang beruntung dengan hal itu gitu. Karena kita lihat abang-abang ojek yang sudah kayak dari Tangerang ke Bekasi nganter barang gitu kayak gosen. Terus dia diam di sana di pangkalan terus main Mobile Legends, bye-bye aja. Karena dia tidak banyak duduk, dia banyak gerak gitu. Betul. Lu lihat, lu harus belajar dari abang-abang pangkalan yang main Mobile Legends. Kenapa mereka bisa sehat? Karena mereka masih beraktivitas. Jadi kalau abang Gojek AFK jangan dimarahin. Sehat deh. Lebih sehat dari pro player. Betul. Karena pro player gitu ya mungkin dia di sisi lain karena gini, gue ngerasa berkomedi sudah tidak lagi semenyenangkan dulu. Tapi itu konsekuensinya. Karena pekerjaan gue adalah menjadi stand up comedian. Dan kita harus mencari celah biar kita menemukan kesenangan lagi kan. Ini kan dulunya awalnya gue seneng nih stand up comedy nih. Tapi lama-lama kan kayak aduh anjing harus lucu lagi. Aduh. Tuh kebanyakan mikir. Jadi stres sendiri kan. Iya, itu dia. Nah, lu tuh harus tahu kapan karena lu tahu hal yang lu suka ini sekarang menjadi hal yang menghasilkan. Lu harus mencari cara lain untuk membuat lu senang gitu. Betul. Bener kan? Lu udah gak bisa main game lagi untuk
senang gitu untuk jadi pro player kayaknya agak sulit karena gue tuh sangat peduli gitu maksudnya karena ini anak-anak muda ini tuh mereka kayaknya butuh olahraga deh karena uang mereka udah punya. Betul. Udah banyak, Man. Udah banyak. Iya udah banyak. Maksud gue kayak mungkin itu bisa diterapkan dari manajemen gitu kan. iya. Dari manajemen mereka sendiri mereka harus terapkan bener-bener seperti atlet gitu. Betul. Lu harus olahraga jam segini, latihan jam segini, makan apa diatur iya, gitu. diatur kayak pagi sayur, siang kayak ya seenggaknya gue pengen gitu maksudnya gue ngelihat ada atlet e-sport setidaknya dia foto pas lagi dia MVP tuturu gitu. Badannya oke gitu, kayak gak terlalu longgar badannya. Karena gue yang dikasih baju RRQ, pas gue pakai anjing ini dipakai nge-gym enak banget sumpah. Tapi dari perspektif gua kalau baju e-sport gitu kan kayak kalau kita pakai ketat itu nggak enak. Oh nggak enak ya? Nggak enak. Soalnya kan kita gini kan kayak kalau ketat gini Oh, kejepit, ngempit. iya, Oh, gitu. iya, iya. Nge-PW gitu perasaannya mau main gitu. Tapi jadi kayak emang kebanyakan milih yang longgar-longgar gitu loh. dari situlah kita tahu kalau misalnya anak e-sport benci berkeringat. Betul. Karena kalau kita nih emang bener-bener olahraga, yang bajunya ketat gitu enak banget gitu kita mau apa kebantu lah makanya dibilangnya apa combat gitu baju combat kalau dibilang bahasa atletnya ya karena itu jadi mempengaruhi mobilitas kita gitu pergerakan kita tuh jadi lebih terbantu kayak otot kita tuh jadi lebih kesannya jadi lebih enteng gitu. Nggak pernah olahraga sih jadi nggak ngerti. Iya, namanya kan compression pants, compression shirt gitu. Itu kan buat itulah pokoknya. Anjing nih anak-anak e-sport emang. Tolong nih buat teman-teman e-sport nih gua tahu mungkin dari manajemen juga belum menyediakan itu. Tapi gua sharing sama Diki sudah menjadi salah satu atlet e-sport yang kena dampaknya lah hal-hal negatif dari e-sport ini dan buat teman-teman tolong jaga kesehatannya, olahraga. Buat siapapun yang mungkin gak e-sport juga ya. Betul. Ya maksudnya yang suka main game malam-malam sampai jam pagi kayak gua gitu, jam 3 jam 4 pagi segala macam, tolong olahraga juga gitu. Jadi Olahraga. jangan sampai hal yang lu senangi ini jadi penyakit buat lu. Iya. Benih-benih penyakit. Benih-benih ya? Benih-benih. Gamer kan banyak penyakit. Kerjaannya kan duduk main game udah. Iya sih. Tidur, makan, bangun lagi, repeat. Iya, dan enak banget. Dan hal yang paling enak dari anak e-sport adalah lu bisa sambil ngerokok, megang handphone anjing itu. Kayak dream job banget itu. Kalau Dream job. kalau bagi gua sih itu dream job banget sih sekarang. Kayak apa ya? Kayak Dream job banget. Yang gue lihat dari ya kayak pekerja kantoran aja gitu. Mereka harus jalan ke bawah ke basement atau keluar di smoking area yang jauh banget gitu untuk bisa ngerokok gitu. Sedangkan lu anak-anak e-sport kayak lu ngerokok juga santai apa segala macam juga bisa langsung gitu. Lu sambil minum juga bisa, sambil makan juga bisa. Jadi itu mungkin yang jadi nggak sehat gitu. Bener. Bener kan? Apalagi posisi main gitu kan. Aduh, lu cepet sembuh deh lu bro, asli dah. Lu mau istirahat dah lu, have fun dulu dah, bener dah. Lu umur 27 ya? 27 tahun ini. Tahun ini 27. Tahun ini Lu Desember juga ya? Desember. Tanggal? 16. Sagittarius berarti ya? Iya. Betul. Sagittarius. Saya 23 soalnya. Ah. Saya Capricorn masuknya. Saya Desember boys. kurang percaya sih soal itu. Enggak, maksud gua Tapi baca sih. Desember boys tuh beda lah. Desember boys tuh never back up orangnya. Never. Jadi kalau misalnya emang udah ada harus yang ditekunin, kalau maunya istirahat aja, tapi gua nggak berhenti, ngerti nggak lu? Nah, benar. Desember sampai gua tuh dulu waktu zaman gua kuliah ada namanya geng Desember Boys. Beneran. Itu geng orang-orang yang nggak bisa dibilangin seriusan, tapi kayak misalkan kayak temen gua anak band gitu. Bro, band lu nggak laku, udah ngapain ngeband? Ya bodo amat, gua pengen ngeband gitu. Benar. Terus ngapain sih lu ngelawak-ngelawak, nggak bakal jadi karir anjing. Ya bodo amat, gue pengen ngelawak gitu. Jadi isinya orang-orang batu. Desember Boys tuh gitu. Makanya benar. ini jadi nyambung ketika lu sangat tidak terima kalau ada headline berita lu bilang lu berhenti atau pensiun dini gitu. Jadi gue jadi paham nih, karena lu Desember Boys.
Desember Boys. Lu cuma pengen istirahat. Bener. Istirahat aja. Jadi Tuturu misalnya lu emang nge-subscribe YouTube-nya dia apa segala macam ya, lu nunggu comeback-nya dia. Jangan di-subscribe, nggak guna. Kenapa emangnya? Nggak pernah ngomong soalnya. Main doang ya? Main doang gue. Karena lu cuma pengen menikmati main game ya? Betul, gue jarang ngomong kalau ngemain. Saya bukan orang yang interaktif. Iya. Jadi Tapi untuk orang yang lu anggap diri lu tidak interaktif ya, lu cukup interaktif hari ini. mungkin karena kita Desember Boys. Wow, itu dia Desember Boys. Itu sih maksud gua kayak gua sih berharapnya dengan lu beristirahat ini mungkin banyak orang yang kayak gua ketemu, nggak tahu ya, gua di akhir-akhir penghujung tahun 2020 ini gua dipertemukan dengan orang-orang yang sedang fucked up dengan hal yang dia sukai. Kayak Magdalena tuh suka banget, itu kan food vlogger itu yang makan pedas-pedas gitu-gitu. Dia akhirnya kena penyakit gara-gara dia ngikutin tuntutan fansnya. Jadi kayak dia harus mencoba untuk mengentertain mereka dengan apa segala macam. Giliran dia melakukan sesuatu hal yang dia sukai dan dia ngerasa ini bukan bagian kayak ya tujuan gue sekarang gue pengen nyobain makanan UMKM yang menengah ke bawah gitu buat bantu penjualan mereka gitu. Nah orang-orang tuh ada aja yang nggak support gitu. Ayo dong makan barbar lagi, ayo dong makan pedas lagi. Sedangkan mereka nggak peduli dengan kondisi kesehatannya Magdalena. Betul. Jadi buat teman-teman yang tahu kondisi sekarang si Diki Tuturu ini yang mungkin sedang berjuang dengan mentalnya dia, dengan kesehatannya dia, apa segala macamnya gitu. Apapun yang dia lakukan, kalau lu emang nunggu dia comeback, support aja. Jangan nuntut dia macem-macem. Kan dia bilang dia cuma istirahat. Jangan paksain dia. Tidak ada seni yang bisa dipaksakan. Wah, bener. Untuk seorang bukan seni doang sih. Iya, maksudnya manusia. Iya, maksud gua anggaplah game yang lu lakukan ini adalah sebuah kesenian, bener bukan? Bener. Ya kan, you see the beauty in it. Yang lain cuma lihat itu sebuah permainan, lu nganggap itu sebagai sebuah kesenian, bener kan? Jadi lu bisa mengekspresikan diri gitu. Nah, itu dia. Lu nggak bisa maksa seorang seniman untuk bikin seni sesuai dengan apa yang lu pengen, nggak bisa. Lu cuma tinggal nunggu dan support apa yang dia lakukan sekarang. That's it. Kalau ngikutin orang mah nggak ada habisnya. Wah, nggak ada habisnya. Mungkin Anda adalah pro player paling dewasa yang pernah saya temui ya. Faktor umur, Pak. Karena iya mungkin terlalu banyak anak e-sport yang masih terlalu muda ya. Bisa dibilang begitu. Iya. Maksud gue nggak nyangka gue bakal ngomong senyambung ini sih sama lu. Maksudnya kayak di kepala gue kayaknya agak sulit gitu untuk ngobrol sama mereka soal pengalaman hidup, soal hal yang menyakitkan, kekecewaan. Hidup saya udah pahit, Pak. udah pahit banget. kayak Todoroki ya. Ekspektasi beban keluarga ada di dia semua. Kalau beban keluarga sih nggak ada sih. Iya, maksudnya beban ya saya sekarang lu punya beban yang lain. Iya, beban diri sendiri. Berat. Itu dia, makanya gue sangat berterima kasih ketika lu mau datang ke sini, maksudnya kayak ke rumah gue untuk kayak ngobrolin. Ya gue nggak tahu sih apakah ngobrol sama gue ada pengaruhnya dengan pola pikir lu gitu. Cuman gue sebagai orang yang dulu pernah di TV, terus banyak orang yang mengimpikan karirnya ada di TV gitu. Gue cuma ngerasa kayak ya kuat-kuat deh bro gitu. Gue nggak bisa ngelarang gitu. Nggak bisa ngelarang. Bener nggak sih kayak lu ngerasain efek negatif dari pekerjaan yang lu sukai ini gitu. Terus kayak lu ngelihat banyak orang yang berjuang berlomba-lomba sikut-sikutan untuk berada di posisi lu sekarang gitu. Lu kayak aduh bro. Iya, kayak apa yang pengen lu omongin ke orang-orang gitu kayak boleh bermimpi boleh. Ya. Tapi jangan terlalu kebawa ke mimpi gitu loh. Ekspektasi sama realita itu nggak sama. Anjing ini aneh banget anjing. Mantan pro player ngomong kayak gini. Anjing ini bijak sih. Maksud gua lu tahu kan orang yang koma itu adalah yang terseret mimpi, bukan? Orang yang koma yang tidak sadarkan diri adalah orang yang terseret mimpi terlalu dalam gitu. Jadi dan tanpa lu sadari ternyata lu
lu sebenarnya sedang sakit gitu. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi lu cuma bermimpi di alam mimpi lu sendiri. Lu nggak sadar sebenarnya lu lagi sakit ya. Iya. Iya kan? Padahal lu lagi tidur pules. Fuck, that's deep bro, anjing. Nggak bakal lu nggak nyadar kalau lu sebenarnya kondisi lu lagi koma, bukan tidur. Udah mau mati. Lu bentar lagi mati, bro. Iya. Iya sih, itu gua kaget sih lu bisa ngomong sedip itu. Maksudnya ada hal yang lebih realistis dari orang yang banyak luka sih. Jadi ini adalah salah satu halnya, dia nerima baiknya e-sport, dia nerima buruknya e-sport. Itu balance yang nggak semua orang terima sih. Benar. Betul nggak sih? Kadang-kadang orang cuma dapat enaknya doang. Ada orang yang dapat pahitnya doang, kayak bocah-bocah toksik yang nggak nyampe di e-sport. Jadi dia dapat ya pahitnya doang gitu, tapi untungnya enggak. Jadi mereka lebih bitter, lebih pemikiran mereka lebih nggak stabil. Begitu juga sama dengan orang yang dapat keuntungan doang, ya pemikiran mereka juga nggak stabil, jadi suka ngeremehin orang gitu. Jadi gue cuma pengen lu bersyukur sih dengan apa yang lu Bersyukur banget gua. iya, dengan apa yang lu jalanin sekarang, karena nggak semua anak mobile, maksudnya kayak anak gaming gitu punya pemikiran kayak lu sampai sini gitu. Itu sih gue ini tepuk tangan Ivan Gunawan kalau lagi di juri Dangdut Academy gini nih. Gini ya. Iya, begini. Iya. Nggak tahu, pokoknya dia begini aja nih. Gitu. Iya. Itu gue respect sih sama lu sih. Gue nggak nyangka lu bakal sedip ini, lu bakal talkative ini sih, gue nggak nyangka banget sih. Terima kasih. Jarang-jarang lu gua. Lu jarang-jarang ya begini? Iya, jarang-jarang. Iya, karena gue ngeliat gue sama lu adalah dua orang yang berbeda dua orang yang sama di bidang yang berbeda sih. Bidang gaming sama bidang komedi. Betul. Tapi ya itu dia, maksudnya ya gue ngerasain pahitnya kayak gimana. Gue sekarang juga jadi dengan apa yang gue kerjakan sekarang, ternyata di TV, di komedi harus berkomedi yang seperti ini. Gue nggak boleh begini, harus begini. Betul. Kita harus ngikutin kemauan pasar gimana gitu. Terus akhirnya gue kayak mana komedi yang selama ini gue suka gitu. Sampai akhirnya ya udah gue bikin konten kayak gini ya, berkomedi seikhlas gue. Gue ngobrol seikhlas gue. Jadi kayak oh ini ya, gue balik lagi terus dan rasanya sangat menyenangkan sih. Betul. Sama seperti e-sport kok. Banyak tuntutan. Banyak tuntutan. Terus pas lagi banyak tuntutan sama hujatan gitu loh. Itu udah biasa sih kalau di e-sport tuh nggak enak sebenarnya. Jadi anak e-sport tuh susah. Belum lagi pas kalian main jelek, ngapain lu main goblok gitu, keluar aja gitu. Belum lagi kena ke Kokoro gitu kan. Kokoro. Oh, Kokoro. Kena Kokoro. Kena Kokoro. Aduh anjing, bahasa wibu banget. Tapi kenapa gua paham anjing? Aduh, kena ke dalam gitu ya Kokoro. Kokoro ke dalam ya, dalam Kokoro. Udah kena ke Kokoro, kena otak ngalir lagi kan. Iya. Mikir lagi, aduh anjing ini gue tuh dari awal ekspektasi gue tuh gue gak bakal ngomong sedip ini. Maksud gue kayak anjing sih, fuck minuman juga lagi. Tapi gue ngerasain, maksud gue kayak gue berkomedi juga gitu bro. Maksud gue kayak ketika kita sedang tidak lucu kayak ya yang lalu apaan sih lu, lawakan lu nggak lucu gitu. Tapi di sisi lain ada orang, maksudnya pelawak lain yang mungkin melakukan yang nggak lucu juga, tapi karena dia icon, orang tuh maafin. Betul. Itu terjadi juga nggak di e-sport? Banyak. Wow, thank you. Jadi banyak. Jadi Anda dengan saya tuturu. Yang penting ada icon. Anda main jelek tidak apa-apa. Anda disupport. Tapi kalau buat Anda main jelek, habis. Mantap. Gue kan mencoba untuk mencari bintang tamu atau orang yang gue ajak ngobrol ke sini kan, Bang, lu jangan cuma ngobrol sama orang yang sepemikiran dong sama lu. Tapi sama yang beda juga dong gitu. Nah, gue tuh mencoba untuk kayak ya siapa tahu ini beda gitu. Kayak lu nih datang ke sini nih. Gue tuh ekspektasi gue kayak udah pasti beda anjing gitu. Kayak lu e-sport, lu dengan gaya hidup lu gini-gini, pemikiran lu pasti ya paling sampai sini gitu. Terus tiba-tiba lu ngomong gini kayak, wah anjing Kokoro nih bergetar bro, Kokoro bro. Kokoro bergetar bro. Jadi kebanyakan tuh bocil-bocil tuh kebanyakan nonton YouTube gaming gitu.
YouTube gaming, lihat YouTuber favorit mereka, hidup Yeah. mereka seperti ini, bisa Yeah. beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Tapi mereka nggak tahu kerja keras mereka tuh gimana. Apa yang mereka laluin itu gimana? Prosesnya ya. Prosesnya. Esensinya tuh yang sebenarnya tuh Kokoro tuh soal proses, bukan soal hasil, bener nggak? Betul. Aduh, Kalian nggak tahu kan kalau mereka ngelakuin itu apa sesuai mereka yang mau atau sesuai kalian gitu. Atau just for money gitu. Beda. Anjing. Diki lu tai lu. Enggak, gua nggak tahu Do. Pertama Fado nih, maksudnya Fado yang teman gua dari TV ini, dari Trans TV. Trans 7 lu Do ya? Trans TV. Terus pindah lagi kemana, akhirnya ke digital, terus dia ngehubungin itu ke lu. Dan teman-teman tolong, gue bukan yang nggak pengen nyari yang berseberangan sama gue sudah coba. Tapi ternyata yang datang gini lagi anjing. Fuck anjing. Oh, jadi salah ya? Enggak, bukan salah. Sama dengan apa yang gue alamin gitu. Ada pelawak Oke. yang ikonik gitu. Kalau dia lagi nggak lucu, dibilangnya lucu-lucu aja. Tapi ketika gue yang ngomong, dibilangnya apaan sih lu garing? Boleh salaman gak sih kita dari banyak yang sama bangsat? Anjing lu ya. Gue tuh selalu dibilang sama orang, Bang Us lu tuh terlalu dominan dalam ngobrol apa segala macam. Yang nggak lu pahamin adalah dengan semua yang gue omongin, gue mencoba untuk kayak gue bercerita dengan pengalaman gue. Gue tidak pernah menanyakan hal-hal apapun yang menurut gue kayak lu harus gini gitu, kayak lu ntar ngomongin nggak ada kan. Dari tadi gue ngobrol di belakang juga nggak ada ngomong gitu kan. Nggak ada. Karena gue pengen dia ngerasa nyaman, karena banyak orang yang ya apalagi dengan pengalaman Diki yang punya ya gue yakin lu banyak rasa takut kan, kayak lu dimanfaatin orang, lu ini segala macam. Gue tahu, jadi gue cuma pengen bercerita aja. Dan akhirnya Diki cerita, dan ternyata hal yang diceritain gue alamin, ngentot gitu, kayak anjing bangsat gitu. Gue nggak nyiapin ini gitu. Gue nggak nyiapin ini. Itu gue tahu rasanya bro. Pengalaman hidup kali ya. Iya. Lu tahu kan kenapa konten-konten gue sejam? Karena Gue sering nonton kok. anjing kagak lu. Demi apaan? Demi Tuhan. Jangan bawa Tuhan deh. Ntar bolong jidat lu. Oh iya, entar bolong lagi. Enggak, kaki gue udah bolong, kena paku juga. Aduh. Ya, lu emang sering nonton konten gue juga ya bang? Sering. Soalnya kayak masuk aja gitu. Iya karena gue durasi sejam itu kadang-kadang, maksudnya kalau orang yang biasa nonton cuma 15 menit, 20 menit, mereka nggak tahu proses obrolannya. Kan Kokoro soal proses. Bener kan? Kokoro never lies gitu. Iya, never lies bro, nggak pernah bohong Kokoro kan. Makanya lu kalau misalnya lu tahu semua obrolan gue, pasti diawalin dengan kayak lu tadi awal malu-malu, kayak banyak hal yang aduh kayaknya gue pengen cerita ini, cuman kayaknya terlalu deep, ntar dia nggak ngerti, ntar gini kayak. Tapi akhirnya keluar juga ya. Itulah kenapa gue tidak pernah mau durasi gue kayak dipotong cuma berdasarkan kepentingan kayak ya udahlah, udah segini udah aman gitu. Enggak, gue pengen orang tuh nyadarin ini proses obrolan kita tuh sebuah proses. Betul. Lu aja nggak bisa nerima proses obrolan kita, apalagi lu memahami proses yang kita jalanin. Thank you. Gimana? Cakep. Ada apa kita cheers dulu ya. December Boys. Bukan November Rain ya? Makanya November Rain, mereka kan November sedih-sedih tuh. Iya, sedih-sedih. Datanglah geng Sad boy. Muncullah December Boys. Weh, gitu padahal hatinya luka. Iya, padahal hatinya kokoronya tuh sakit. Banyak dark side-nya sebenarnya. Iya, maksudnya tapi gue seneng sih, maksudnya gue tidak tahu bakalan ngomong sesentimental ini ke gue, dan gue pun ngerasanya kayak anjing, gue awalnya cuma pengen ngomongin e-sport loh gitu. E-sport, siap. Tapi ternyata e-sport itu emang semua pekerjaan tidak bisa dipisahkan dengan Kokoro. Semua pekerjaan itu nggak ada yang enak gitu. Kecuali lu udah jadi bos. Bos aja pusing kok. Jadi bos aja pusing. Iya. Jadi kalau misalnya ada temen lu nih di tongkrongan, taruhlah lu punya tambak lele 20 hektar, ya. Terus tiba-tiba teman tongkrongan lu datang kayak,
Enaknya jadi lu gini nih. Ngentot lu gituin depan mukanya. Bener dah. Bener. Karena bener, apa tadi lu bilang? Tidak ada Pekerjaan yang enak. Tidak ada pekerjaan enak. Se-e-sportnya. Nah makanya kalau kembali ke tongkrongan itu, lu sih enak main game dapat duit, bede. Nah itu tuh, itu kan banyak yang terjadi tuh kayak gitu kan. Banyak, kayak banyak, lu mah enak lu mah hai doang dapat duit. Iya, Anjing. bede. Lu nggak kira kita ngapain? Aduh, dia nggak tahu saat kita lagi depresi, Iya. kita lagi buntu, kita lagi jenuh dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita harus kerjain. Belum lagi main kalah mulu, bede. Pecah kepala otak. Pemain e-sport udah dibayar, udah digaji, terus kalah mulu. Kalah mulu. Itu beban ya. Yang awalnya kalau gua pemain awam nih. Gua kalau kalah mulu aja kayak ya udahlah, orang gue bukan pemain e-sport, gue mah nikmatin aja. Maksudnya kayak ya udahlah, gue berarti harus ngotak-atik apa gitu segala macam. Tapi kalau udah beda bro rasanya ketika lu sudah melakukan pekerjaan yang itu dibayar, terus kayak lu tidak berbuat maksimal, itu tuh kayak gitu. Banyak tuntutan. Makanya dari sekarang itu gue lagi mencari fun game-nya itu lagi loh. Ya. Dari Mobile Legends-nya itu. Gue main Mobile Legends kayak setiap gue buka Mobile Legends kayak kok kayak gue stres gitu. Baru masuk loading screen, anjing ini lagi. Aduh, stres lagi dong gue. Itu pas di e-sport. Kalau sekarang kan gue cuma main just for fun. Iya, jadi kayak welcome to Mobile Legends, di kuping dia welcome to depression gitu kayak anjing gue depresi lagi gitu ya. Tapi gue ngalamin itu, gue sempet kayak dulu kan gue target gue kan jadi pemain basket profesional kan. Terus gue cedera, gue harus fisioterapi, semua duit gue habisin buat gue fisioterapi. Tiap gue ngedenger dentingan basket kayak duk itu gue kayak fuck anjing ini gue pengen main, tapi di sisi lain kalau gue main iya ntar gitu lagi. Makanya kayak gue salaman dulu gak? Kayaknya kayak gue mau terapi tapi ntar kalau ngabisin duit gitu loh. Iya. Sembuh kayak nggak 100% juga kan. Betul, karena mungkin di sana mungkin lu dikasih tahu fakta yang sebenarnya nggak bisa lu terima. Jadi sebenarnya kayaknya syaraf kamu tuh itu makin stres. Jadi fisioterapinya pun jadi tidak berjalan maksimal, bener kan? Jadi lu memutuskan untuk jadi fisioterapi. Betul. Jadi ntar kayak sudah, maksudnya gue nggak jadi takut ke gangguan ke psikolog gue jadinya. Psikolog gue jadi aneh gitu. Dengan makanya gue takut sama dokter. Lu takut fakta yang yang nggak bisa gue terima gitu. Ada fakta yang nggak bisa lu terima, jadi lu mendingan nggak usah tahu, lu mencari terapi yang menurut lu baik buat lu dan cocok buat lu. Iya. Itu juga berlaku buat teman-teman. Teman-teman mungkin banyak di luar sana yang ngalamin stres, depresi, dan takut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sama lu. Nggak apa-apa lu cari option lain dengan lu mencari kesenangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali. Dan mungkin itu obatnya. Mencari kesenangan yang selama ini lu nggak dapet. Betul. Ini kayak sekarang nih gue nih kayak tiap gue main, gue kan streaming WoW sekarang kan. Iya. Gue main WoW doang ini. World of Warcraft. Iya, World of Warcraft kayak, bang ngapain sih main game ini kayak nggak jelas gitu kayak. Ngapain sih main Mobile Legends aja bang? Lah, lu mau bikin gue stres lagi gitu. Makanya gue bilang, apapun kalau memang lu nungguin dia comeback gitu, sebagai tuturu yang baru nantinya yang mungkin lebih fun dalam bermain, ya lu tungguin aja, lu support, lu suka dia lagi ngerjain World of Warcraft, lu support. Dia lagi main Point Blank, lu support. Dia lagi main Pangya, lu support. Dia lagi main Dinner Dash, Tetris, lu support. Kalau memang lu believe dengan apa yang dia yakini, lu believe dengan dia, dengan kalau dia adalah one of a kind. Nggak semua orang ngalamin pahit dan manisnya e-sport bersamaan. Lu believe dengan apa yang dia ucapin barusan, support. Makanya mencari true fans itu susah. Iya kan kayak
subscriber boleh banyak. Itu cuma subscriber kan, kayak it's not the real fans gitu. Makanya lu bilang nggak usah subscribe gue deh. Nggak usah. Anjing, ini sama lagi. Orang gua juga ngumpetin jumlah subscriber gua. Aduh, bangsat. Nggak apa-apa sih. Karena kita nggak butuh orang-orang yang ngeliat kita dari angka ya. Betul. Saya nggak perlu angka, Pak. Saya perlu Anda mengetahui apa yang saya suka. Apa yang saya lakuin itu nggak merugiin orang aja, ya udah. Iya, padahal lu main World of Warcraft itu nggak ngelukain siapapun ya. Nggak ada yang ngelukain, nggak ada sih. Padahal itu kan healing buat lu ya. Iya, healing buat gue. Gue mau main ini untuk nge-refreshing, ya udahlah gue main aja. Gue main aja sambil streaming, tapi dihujat, ya udahlah. Lu hujat aja dah. Tapi gua amazed sih dengan malam ini sih, gua takjub sih gua. Maksudnya kedewasaan lu walaupun lu pemain e-sport gitu. Maksudnya kayak dulu lu e-sport dan segala macem, gua takjub ya? sih. Anjing! Bro, gua dituangin sama Tuturu, bro. Bangsat. Kita cheers lagi, Bangsat, lagi. Iya. Ini untuk 21 ke atas doang. Iya. Bocil-bocil nggak usah ikutin. Salah sendiri megang duit di umur muda. Ya. Duit itu bahaya, bro. Duit itu bahaya, gue bilangin. Duit itu bisa merubah segalanya. Omongin. Dari perspektif lu, gue udah sering ngomongin itu, cuman gue pengen itu muncul lu yang ngomongin. Lu ngomongin deh. Itu makanya dari perspektif e-sport aja kan, kayak banyak orang mau masuk ke e-sport karena uang. Bukan uang sih, kayak populer gitu. Jadi populer itu nggak enak. Tapi ini ya yang harus kita jalanin ya udah. Ini kayak apa sih, kayak udah jalannya kita gitu loh, kayak kutukan ya, curse. Nggak bisa dibilang kutukan juga sih. Kutukan, sampai kapan lu bakal tetap. Tergantung kitanya bisa nerima atau enggak. Lu bisa nerima popularitas lu? Sejauh ini agak susah ya dikontrol. Makanya daripada lu ngontrol hal yang nggak bisa lu kontrol, lu akhirnya ngontrol apa yang bisa kontrol dari diri lu sendiri. Betul. Kan? Apa yang lu suka, yang penting sama. Yang penting gue bisa kontrol diri gue, ya udah gue bersyukur. Ya. Apa yang nggak bisa gue kontrol ya udah gue ikhlasin aja. Wah, anjing sih. Malam ini anjing sih. Gue aduh. Gue thank you banget lu mengutarakan hal-hal yang sebenarnya itu di luar dari ekspektasi gua, dan ternyata gua udah di tahap kayak silakan lo yang ngomong deh gitu kayak. Iya, karena gua apa yang mau gua omongin lu omongin, ya sudah. Maksud gua kayak ya popularitas memang semua orang ngincar itu, tapi mereka tidak tahu impact-nya gitu. The dark side of popularity gitu. Betul. Dan gua cuma percaya kalau urusan sama syaraf itu urusannya ke kepala. Jadi entah lu stres, entah lu depresi, sampai seorang pemain e-sport ini tuh aset nih, jempol. Mau lu main pakai, gue main pakai 4 jari, main PUBG pakai 4 jari gitu, gue pakai mobil. No man, tetap aset lo tuh di jempol, sedangkan dia punya penyakit di sini. Dia nggak bisa neken layar. Sedepresi apa dia? Maksud gue kayak sesedih apa dia gitu sampai dia bisa ketawa-ketawa dan dia bisa di tahap berdamai dengan itu, dan akhirnya solusinya adalah ada. Gue cuma pengen rehat, gue cuma pengen istirahat, gue cuma pengen mencari di umur 26 27, percaya sama gue, lu di umur 26 27 lu sedang mencari siapa diri lu gitu. Gue kayak dan tidak semua orang di umur segitu mau nyari, dan dia masih mau nyari, dan itu yang harus lu support gitu. Kalau lu relate dengan umur 26 27 dan lu sedang mencari apa yang menjadi diri lu gitu. Mungkin bukan dia sebagai pemain e-sport, tapi sebagai manusia yang sama kayak lu, cuma beda bidang. Jadi kayak main game gitulah, lu kayak lagi nyari item gitu. Nyari item yang pas. Nice. Iya. Nyari kosmetik. Betul. Aduh, perspektif gue sih dari game semua sih. Iya, nggak apa-apa, gue relate kok. Oh, iya. Gue relate, gue sangat relate. Soalnya kayak apa sih, moto gue tuh kayak hidup itu kayak game gitu, kayak kita diatur untuk main game gitu.
ini lagi-lagi sama gua. Enggak sih, kayak kita diciptain untuk quiet game, lu harus survive, kayak lu harus battle royale gitu. Nggak semua orang diciptain mage. Ada yang fighter. Langsung lu lahir jadi Zeus gitu kan. Nggak ada. Nggak ada. Ada yang fighter, ada yang support, ada yang mage, ada yang marksman, ada yang tank. Nah, gua juga mengamini itu semua. Iya. Emang kita, kalau misalkan gua jadi tank, terus gua naikin, terus gua tiba-tiba gua naikin skill gua yang mage, buat apa? Nggak penting. Nggak penting. Nggak masuk. Buat apa? Sedangkan gua nih fighter, dia fighter. Kita sama-sama naikin skill yang kita rasa ini kita loh gitu. Tapi orang lain kayak, ngapain fighter naikin skill ini? Enggak, karena lu nggak tahu kita fighter yang mana gitu. Kan lu nggak tahu kita sedang mencoba bereksperimen. Oke. Fighter tuh enakan tuh ini tuh. Playstyle orang beda-beda. Itu dia. Bener gak? Bener, itu gue setuju. Playstyle orang tuh beda-beda. Gue setuju itu. Aduh. Lu mungkin bisa sama-sama fighter, tapi mungkin playstyle lu berbeda. Iya. Bener. Mungkin playstyle lu kayak agresif, minimum, pasif, beda. Apa cuma nge-push tower? Atau lu mau cuma contekan dari orang, tapi nyonteknya nggak bisa. Ya. Gua udah nyoba semua yang ada di. Ya bro, nonton YouTube terus bro. Ikutin panutan lu. Panutan lu nomor 1, tapi mindset lu beda. Mereka lupa kalau panutan mereka butuh proses berjam-jam untuk mencari ramuan itu, terus lu tinggal jiplak, ya beda dong hasilnya. Beda hasilnya. Jadi intinya, gua thank you banget buat lu Dik, buat datang hari ini ke rumah gua. Siap. Gua awalnya pengen datang ke markas lu, tapi gua tahu lu udah gak punya markas. Thank you for the humble-nya lu, gua thank you banget. Gua juga nggak nyangka lu juga nonton konten gua juga nggak nyangka sama sekali. Tapi sebagai orang yang ada di Baru Kenal, gue pengen tahu deh maksudnya apa yang lu rasain. Apakah selama ini apa yang gue omongin di Baru Kenal, apakah itu sebuah settingan? Kan gue sering dituduh gitu. Enggak. Bang, lu tuh terlalu banyak ngomong, bang, lu tuh gitu. Pribadi gue ini nggak settingan guys. Jadi kalau kalian mau nonton ya nonton aja. Ini nggak ada settingan sama sekali. Kita cuma ngobrol kayak anak tongkrongan gitu loh. Kalau apa yang lu mau ngomongin ya ngomongin. Iya, apa yang gak mau lo omongin ya nggak usah. Gitu, nggak ada paksaan kan? Nggak ada paksaan. Iya. Gue sih berharap dengan lu datang ke sini ada teman-teman yang akan ngebelain lu ketika ada yang ngehujat tuh berdasarkan pemain e-sport tuh kayak robot gitu, yang lu lakuin cuma harus menang gitu. Itulah hidup. Tanpa mereka sadarin ya. Terkadang kalau di atas dipuja, di bawah ya udah hilang gitu. Ya. Iya, tanpa mereka sadari gitu, mereka orang-orang yang mungkin bukan pro player, yang mereka sangat ingin menang. Pas lagi game, sampai mereka lupa kalau itu cuma permainan gitu. Mereka lupa ngejalanin hidup mereka yang sebenarnya. Jadi kita yang dimainin gitu. Statement terakhir dari Diki adalah penutup yang sangat manis buat konten ini. Terima kasih. Buatlah permainan itu lo yang mainin. Jangan sampai lo dipermainkan sama permainan yang lo mainin. Itu statement bold yang sangat luar biasa sekali dari Diki. Thank you Diki. Thank you Diki sudah hadir di sini. Thank you, terima kasih. Thank you banget, gua lega hari ini. Anjing, gua nunggu ada pro player yang mungkin sedip ini, dan mungkin itu 1:2000 kali ya. Faktor umur, Pak. Faktor umur ya? Mungkin mereka bakal ngerasain itu ntar di fase, mungkin nggak sekarang sih. Oke, jadi kita setuju beberapa regulasi yang mungkin kita
kita tadi udah statement kita ya, kita pengen regulasi anak-anak e-sport, tolong seenggaknya mereka sudah lulus sekolah. Betul. Setuju? Setuju. Salaman lu. SMA penting. Betul. Kita juga setuju, kesimpulannya nih ya. Kita juga setuju kalau atlet-atlet e-sport ini butuh nutrisi, Betul. butuh istirahat yang cukup, 8 jam. dan butuh olahraga. Betul. Oke. 2 poin penting ini. Lo mau nambahin lagi kesimpulannya? Lebih kuat menjalani apa yang kalian jalani aja. Ya, karena kalau bukan lu yang kuat menjalani ini, sejujurnya tidak ada satupun orang yang bakal support lu gitu. Betul. Ya, di kondisi dia yang lagi ibaratnya secara psikis keganggu, yang akhirnya ngaruh ke fisiknya dia nih, Diki. Yang bisa nguatin dia ya bukan orang lain, ya cuma diri dia sendiri. Makanya dia sekarang dalam proses rehabilitasi diri dia sendiri dengan melakukan apa yang dia suka. Karena ketika lu adalah orang yang tidak dewasa dan lu dapat cuan, lu akan jadi orang paling brengsek sedunia sih. Lu bakal berubah. Betul. Seperti Justin Bieber. Masuk penjara terus dia berubah, kan itu namanya proses. Anjing, sampai situ loh. Anak e-sport bukannya taunya cuma Main game? Oh tidak berlaku bagi saya. sama satu lagi buat teman-teman e-sport, buka wawasannya, nonton wawasan yang lain. Apapun hal yang lu suka golf, lu suka futsal, lu suka basket, lakuin. Lu suka makan sate taichan, lu suka review makanan, lu suka ngapain, lakuin karena gua tahu apa yang lu lakukan sudah tidak semenyenangkan dulu.